Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara mengajarkan mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu di surga, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita kisah di mana Yesus berkhotbah di atas bukit ya. Jadi lebih pada sebuah khotbah yang berisi ucapan bahagia. Bahagia selalu dalam konteks tentang kerajaan Allah. Jadi di sini Yesus dilukiskan oleh penginjil Matius lebih menekankan pada pemberitaan tentang kerajaan Allah. Jadi dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, berbahagialah mereka yang berduka, berbahagialah dan sebagainya. Ucapan bahagia ini lebih pada sebuah bahasa yang disampaikan oleh Yesus berkaitan sikap dan perbuatan manusia di hadapan Allah, ataupun manusia yang tidak meninggalkan imannya tetapi setia pada Allah. Mereka berani menanggung segala cobaan, segala fitnaan demi iman mereka kepada Allah. Sehingga ucapan bahagia ini lebih kepada mereka yang hatinya terarah kepada Allah. Dan bagi Yesus, mereka itulah yang mempunyai kerajaan surga. Atau mungkin lebih tepatnya dikatakan, mereka itulah yang nantinya akan menikmati kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Allah sendiri. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau ucapan bahagia ini disampaikan kepada kita saat ini, tentu menjadi sebuah pertanyaan reflektif untuk kita. Apakah kita sungguh-sungguh berada atau menempatkan diri kita ini pada kehendak Allah, sehingga ucapan bahagia itu sungguh-sungguh meresap ke dalam diri kita. Artinya bahwa kehendak Allah kita praktekkan dalam kehidupan nyata, mempertahankan iman di tengah situasi tawaran-tawaran kenikmatan dunia, mempertahankan kesucian diri kita dari berbagai bentuk kenikmatan-kenikmatan yang lebih berorientasi pada kehancuran tubuh. Kehendak Allah lebih pada
atau menekankan pada sikap perbuatan kita pada nilai kejujuran, nilai keadilan, persaudaraan, dan sebagainya, di tengah berbagai bentuk tawaran-tawaran intoleransi atau tawaran-tawaran untuk sebuah kepentingan. Mampukah kita bertahan di sana sehingga ucapan ini sungguh-sungguh menjadi sebuah ucapan yang meresap ke dalam diri kita masing-masing. Tentu kita sebagai orang yang telah dibaptis tidak terlepas dari kekurangan kita sebagai manusia. Kita sering menjumpai hal-hal itu dan mungkin kita mengalaminya. Berada dalam posisi kita yang melupakan kehadiran Allah sebagaimana bacaan sebelumnya, kita akan merasa hidup itu terombang-ambing. Kita akan merasa ada badai dan taufan yang menghempas kehidupan kita. Kalau seandainya kesadaran akan kehadiran Allah itu tidak ada dalam diri kita, kita akan terjebak di dalamnya. Dan disitulah ekspresi kita sebagai manusia yang lemah. Tetapi Allah senantiasa menyadarkan kita bahwa sebagai orang yang percaya kepadanya, orang beriman, tentu apa yang dikatakan Allah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, itu menjadi sebuah jaminan bagi kita yang setia kepadanya. Sehingga ucapan bahagia ini juga diarahkan kepada setiap orang yang setia kepada Allah. Setia menolak berbagai bentuk tawaran kenikmatan dunia yang mengorbankan iman. Setia terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran di tengah merosotnya nilai-nilai tersebut, atau di tengah merebaknya tawaran-tawaran yang mendegradasikan nilai-nilai tersebut itu bisa ditegakkan. Ini semua adalah fenomena kehidupan kita sebagai manusia, bahwa tawaran itu tak terlepas dari kita. Bertahan tentu tidak juga terlepas dari kedekatan kita dengan Allah, membangun sebuah relasi yang intim dengan Allah melalui doa, melalui refleksi, melalui kegiatan-kegiatan rohani lainnya, doa bersama, mengikuti perayaan Ekaristi, mendengarkan renungan sabda, pendalaman iman, dan sebagainya. Setidaknya itu yang menjadi tindakan kita untuk setidaknya tetap bertahan, tetap setia kepada kehendak Allah. Dan karena itu ucapan bahagia ini bermakna untuk kita tuh meresap ke dalam diri kita. Kita yakin bahwa kedekatan kita atau keterlibatan kita dalam kehidupan rohani, kehidupan doa, dan sebagainya, setidaknya meminimalisir derasnya kekuatan tawaran-tawaran itu, tawaran-tawaran dunia, agar kita terjebak di dalamnya, yang pada akhirnya kita tidak mampu lagi untuk melihat kebenaran. Setiap orang yang mendekatkan diri dengan Allah, setitik sinar mungkin akan meneguhkan kita, membuat kita lebih sukacita daripada sukacita yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini sekaligus mengajak kita untuk tetap setia kepada Allah, untuk mencintai kebenaran dan mempraktekkan itu dalam kehidupan nyata. Memang tidak mudah untuk mempraktekannya, tetapi Allah senantiasa mau membantu kita, senantiasa mau memberikan kita rahmatnya. Yang terpenting adalah keterbukaan hati kita akan kehadirannya.
peristiwa para murid yang diombang-ambing oleh badai dan taufan itu karena mereka tidak mempunyai kesadaran akan hadirnya Allah di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Mereka sibuk dengan rutinitas mereka sehingga mereka pun merasa ketakutan. Padahal seharusnya, atau mungkin diri kita juga dalam keadaan situasi seperti itu. Yang sebenarnya idealisme dari Allah sendiri tentunya adalah manusia itu menyadari bahwa Allah itu senantiasa menyertai hidup manusia. Semoga bacaan hari ini, pesan bahagia Allah mampu kita praktekkan sebagai konsekuensi dari ucapan tersebut. Berbahagialah kalau kamu melakukan kebenaran, mempraktekkan kesetiaan iman, dan sebagainya. Bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.